pada weekly front front end pada malam hari ini yang akan dibahas oleh Kak Hanafi. Eh, saya Novelia Demia sebagai moderator yang akan mendamping atau eh, membawakan eh, eh, membawakan acara pada mungkin langsung saja dan atau ada pertanyaan boleh nanti ditanya Kak Hanafi. Oke, terima kasih Kak Lovelio. Sebelumnya selamat datang kembali di weekly class front end ya. Jadi malam ini kita masuk ke front end minggu ketiga, yang dimana pada malam ini kita akan coba untuk autentikasi gitu ya, menggunakan React, React dan juga out context. Eh, React context maksudnya. Kita langsung mulai aja, nggak usah lama-lama gitu ya, karena waktu kita terbatas dan kita akan coding yang agak pusing malam ini karena sudah masuk ke autentikasi dan juga ke Fetch API gitu ya. Saya akan share screen dulu. Sini, oke. Udah kelihatan ya? Oke. Sebelumnya kita langsung aja, kita kan akan melanjutkan project yang minggu kemarin ya. Nah, maka dari itu kita akan download dulu project kita yang sebelumnya, yang dimana yang dibawakan oleh Kak Hans Evan pada minggu kemarin. Kita akan download di GitHub-nya. Yaitu kita bisa langsung aja masuk ke Discord Gunadarma.io, lalu di software engineering di front end ini. Nah, di sini tuh ada GitHub-nya Kak Evan yang weekly 2 front end. Saya juga akan kirimkan lewat chat. Bentar, mana ya? Oke. Nah, di sini kita langsung aja download menggunakan zip ya. Oke, setelah terdownload, langsung aja buka foldernya, lalu kita masukkan ke folder manapun itu ya. Di weekly front end di sini. Nah, lalu ekstrak. Nah, setelah terekstrak, kita langsung aja eh, buka menggunakan Visual Studio Code-nya. Langsung aja drag and drop foldernya ke Visual Studio Code. Nah, sehingga foldernya terbuka gitu ya di Visual Studio Code project-nya. Nah, mungkin sampai di sini apa ada yang ketinggalan? Karena kita akan pelan-pelan aja biar semua ikut gitu ya. Boleh di chat kalau udah. Saya akan tunggu sampai semuanya mengikuti gitu ya. Ini bisa di close aja langsung. Oke, kita akan tunggu 1 menit kali ya buat buka project-nya. Boleh di chat biar saya tahu yang sudah ataupun yang belum. Sampai menit 48 kali kita langsung mulai aja gitu ya.
Oke, kita langsung aja buka terminal di dalam Visual Studio Code-nya. Lalu kita akan install npm-nya dulu ya, karena ini kan kita baru download. Ketik npm install. Nah, sehingga ada folder baru di sini yang muncul yaitu Node Modus. Nah, setelah npm terinstall, kita akan langsung aja jalankan project kita gitu ya. npm start. Sehingga otomatis project kita kebuka gitu ya. Nah, ini project kita yang sebelumnya, yang dimana ini ada di weekly kedua gitu ya. Lanjutan weekly 1, weekly 2, dan ini hasil projectnya. Nah, pada malam ini kita akan coba untuk membuat fungsi login, register, dan juga register gitu ya. Lalu logout mungkin. Pastikan projectnya udah sama ya seperti yang di weekly kedua, hasil dari weekly kedua. Ini ada halaman login, ada halaman register, lalu ada halaman my blog, tambah blog, dan juga halaman untuk edit blog. Nah, mungkin untuk malam ini kita akan coba login dan register dulu aja. Oke, saya anggap sudah gitu ya untuk semuanya. Kita akan install dulu package yang dibutuhkan, yaitu kita akan menginstal Axios. Nah, Axios itu adalah salah satu package untuk memudahkan kita nge-fetch data dari API gitu ya. Sebenarnya untuk nge-fetch data menggunakan API itu ada banyak caranya, nggak hanya Axios aja, tapi kebanyakan orang sekarang menggunakannya Axios gitu. Bahkan bawaan JavaScript juga ada, tapi agak ribet. Jadi kita gunakan Axios aja gitu. Nah, untuk cara install Axiosnya kita langsung aja ketikkan di cmd atau di terminal npm install Axios. Oke. Kalau misalkan ketinggalan boleh di chat aja biar nanti ditungguin. Ya setelah itu npm Axios sudah terinstall gitu ya. Nah, sekarang kita akan langsung aja membuat fungsi untuk register di src pages register. Kita buka langsung di sini. Nah, sekarang kan ketika kita mengklik register, itu kan tidak terjadi apa-apa ya. Kita lihat konsolnya, inspect gitu ya. Lalu di konsol, kita lihat ketika kita klik register, itu hanya akan menampilkan seperti ini. Email, username, hanya konsol log biasa aja gitu ya. Misalkan saya isi emailnya Hanafi, username-nya Hanafi, misalkan passwordnya 123. Nah, seperti ini, maka ya hasilnya cuma begini aja gitu ya. Nah, sekarang kita akan ganti fungsi ini menjadi fungsi register yang sebenarnya. Gitu. Nah, sebelum itu kita akan buka dulu dokumentasi backend-nya. Nah, di sini ada dokumentasi backend. Saya akan kirimkan melalui chat dokumentasinya, bisa dibuka. Nah, ini adalah hasil dari weekly backend yang sebelumnya. Jadi buat kalian yang ikut weekly backend, ini pasti tahu ya, kita punya beberapa endpoint di sini. Ada register, ada login, logout, my ID, terus ada untuk postnya gitu ya, untuk blognya. Nah, sekarang kita akan coba dulu untuk register. Nah, backend itu membutuhkan data yang kita kirimkan email, username, password, first name, dan juga last name. Nah, kita akan kirimkan data ini dari front end ke back end-nya tentunya dengan endpoint register. Nah, cara mengirimkannya kita kirimkan menggunakan Axios tadi, gitu ya. Jadi di sini kita bisa langsung aja hapus untuk ininya. Nah, lalu kita akan gunakan try and catch. Yang dimana try and catch ini nanti kita akan gunakan Axios ini di dalam blok try. Nantinya ketika ada error gitu ya, dia akan keluar dan akan langsung otomatis masuk ke blok catch. Nah, nanti di sini kita akan handle errornya juga, gimana gimana kalau ada error gitu ya. Kita akan handle juga.
Jadi nggak hanya ketika berhasil aja, tapi ketika error juga gimana, kita harus gimana gitu ya. Nah, di sini kita akan membuat function ini menjadi asinkronus dulu. Di sini, di sebelum kata function, kita tambahkan kata async. Sorry, kalau tadi berubah karena menggunakan auto formatter ketika di save ya, jadi nggak masalah sih. Nah, di sini kita akan coba ketika berhasilnya dulu, gimana gitu ya. Di sini kita akan gunakan Axios, lalu kita langsung enter aja. Jadi otomatis Axiosnya itu terimport. Axios.post, karena di backend kita lihat ya, dia itu metodenya post. Lalu endpoint-nya apa? Nah, di sini URL-nya itu adalah ini 34. Kita copy aja di sini. Copy, lalu di sini register gitu ya. Lalu data yang dikirimkan di sini backend itu membutuhkan email username ini ya. Pokoknya kita copy aja deh. Nah, lalu ini data ini isinya itu kita ganti dengan state yang sudah kita buat. Ini kita ganti jadi email. Lalu ini sesuaikan aja username, ini jadi password, lalu ini jadi first name dan ini jadi last name. Dan ini kita akan ganti jadi await gitu ya. Nah, lalu kita akan masukkan dulu ini ke dalam variabel. Jadi kita akan buat sebuah variabel yang bernama response. Lalu kita akan console.log response. Nah, kita akan coba ketika ketika kodenya seperti ini, itu akan menghasilkan apa gitu ya. Kita akan coba klik register. Nah, di sini nggak terjadi apa-apa, nah malah ada error di sini. Nah, ketika ada error, berarti kita error gitu ya. Nah, kita akan handle errornya di sini. Jadi ketika ada error, kita akan console error dulu. Kita akan lihat errornya seperti apa sih gitu. Register, request failed. Nah, di sini kita lihat, ini adalah hasil dari console error ya. Kita akan buka, ini adalah berbentuk objek gitu ya. Jadi di dalam objek itu ada objek lain bernama response. Kita akan masuk ke error.response. Lalu kita register lagi. Nah, errornya itu yang dikirimkan backend itu seperti ini. Data, maksudnya response.data. Kita reload dulu biar nggak pusing deh. Nah, backend tuh mengirimkan error seperti ini. Nah, di sini ada error, lalu di dalam error ini ada objek lain yang bernama message. Nah, errornya tuh seperti ini. Ada email, first name, password, dan username ini di email field is required. Artinya email ini kita kosong gitu ya. Dan di backend itu nggak menerima. Jadi di backend itu mewajibkan kita untuk mengisi email, first name, password, dan juga username gitu. Nah, sekarang kita akan isi dulu gimana kalau diisi gitu ya. Errornya apakah akan hilang atau ada error lain? Kita akan klik register lagi di sini. Kita akan tutup dulu atau kita akan clear dulu. Nah, ini ada error lain nih. Jadi kita belum masuk ke sini. Artinya kalau kita belum masuk ke sini berarti masih ada error. Jadi dia masih masuk ke blok cache ini. Dia masih error gitu ya. Kita lihat errornya seperti apa. Ini kan kita udah isi nih, tapi masih ada error. Kenapa nih errornya gitu? Nah, ternyata ada error di passwordnya aja. Jadi username, email, first name ini sudah nggak error, tapi di password ini masih error. Kenapa? Karena password ini must be at least 8 karakter gitu ya. Jadi kita isi 3 karakter dan di backend itu hanya menerima minimal 8 karakter gitu ya maksudnya. Oke, sekarang kita nggak akan coba untuk berhasil dulu. Jadi kita akan handle dulu. Kalau gini kan, misalkan kalau errornya begini kan, pengguna biasa itu kan nggak ngerti. Misalkan ketika klik register ini nggak terjadi apa-apa di page ini gitu. Nah, kita akan handle error tersebut gitu ya, supaya si pengguna itu ngerti errornya di mana sih gitu. Maksudnya gitu ya. Nah,
Biar lebih ringkas, kita akan coba masuk ke message-nya aja kali ya. Kita clear, login. Nah, jadi kita langsung lihat errornya gitu ya. Jadi kita nggak lihat pesan-pesan lain selain pesan error. Jadi kita masuk ke objek error, lalu di objek error ada objek lain yang bernama response, lalu ada objek lain yang bernama data, lalu kita masuk ke message-nya. Nah, kita akan menyimpan message error ini ke dalam sebuah state. Jadi di sini kita akan membuat state baru yang bernama errors. Dan set errors sama dengan use state. Nah, tadi itu kita lihat di sini errornya itu kan berbentuk objek ya. Nah, maka dari itu kita di sininya kita akan isi objek kosong dulu. Lalu di sini kita akan set errors. Nah, cara menampilkan errorsnya gimana? Kita akan coba untuk menampilkan di atas register dulu untuk sementara. Jadi di atas register sini kita akan menampilkan errornya. Di sini kita akan panggil aja langsung state errorsnya. Harusnya ini error error lain. Nah, kenapa error? Karena dia berbentuk objek. Jadi untuk eh, variabel yang berbentuk objek itu kita nggak bisa langsung panggil begitu aja gitu ya di dalam JSX. Kita harus ubah dulu ini menjadi string. Caranya kita akan panggil seperti ini JSON stringify. Jadi mengubah sebuah objek menjadi string. Lalu kita save. Nah, sekarang ini kan objeknya kosong, artinya nggak ada error sama sekali. Ketika kita klik register, harusnya ini ada error gitu ya. Kita lihat, nah ini adalah error yang dikirimkan oleh backend. Emailnya wajib diisi, username-nya juga wajib diisi, passwordnya wajib diisi, hostname juga wajib diisi. Nah, seperti ini errornya kita sudah sudah ngambil error dari backend lah, istilahnya gitu. Nah, tapi errornya itu masih nggak enak buat kita baca atau buat nggak enak buat pengguna biasa itu baca gitu ya. Nah, kita akan coba membuat styling untuk si error ini dulu sebelum mensukseskan si registernya gitu ya. Misalkan ketika ada error di username, nah, kita akan simpan si errornya itu di bawah username ini. Nah, begitu juga dengan password, email, first name, dan juga last name. Oke, yang pertama kita akan hapus dulu errornya. Jadi kita nggak akan langsung ngeprint atau menampilkan errornya sekaligus di atas ini, tapi kita berdasarkan field-fieldnya aja. Jadi di bawah sini, oke sampai di sini ada yang sudah selesai dulu sebelum kita lanjut? Ada yang ngikutin dan sudah selesai atau gimana? Kita hanya membuat fungsi ini aja. Oke, boleh di chat kalau emang lagi masih ngoding gitu. Kalau nggak ada chat sama sekali, kita akan langsung lanjut aja gitu ya. Oke, kita akan lanjut aja. Nah, di bawah text input ini, di bawah text input username, kita akan panggil si errorsnya. Lalu kita akan cek apakah ada username di dalam objek errors gitu ya. Jadi ya, artinya itu apakah username itu error gitu ya. Lalu lalu kita akan panggil errornya. Errors, kita akan bungkus dengan tag p aja. Errors.username. Lalu kan dia tadi tipenya itu adalah array. Jadi kita akan panggil array yang pertamanya aja. Kita akan cek di sini. Nah, kita reload dulu. Ketika diklik register, maka the username field is required. Nah, sekarang kan errornya itu lebih enak dibaca gitu. Nah, kita akan styling dulu sedikit di sini. Di tag P ini kita akan kasih class name, text red 500, lalu kita akan kecilkan teksnya gitu ya. Teks SM aja lah, mt-1. Nah, jadi ketika ada error, dia akan ngasih tahu di sini bahwa username itu adalah wajib diisi gitu ya.
Lalu begitu juga dengan password, kita akan lakukan hal yang sama untuk yang lainnya. Di sini itu password, lalu di sini itu adalah email, lalu di sini itu adalah first name, di sini itu apa? Last name, sudah. Nah, sekarang passwordnya, errornya lihat lebih enak gitu ya. Jadi ketika awalnya nggak ada error nih, terus kita klik register, nah lihat errornya lebih enak dibaca gitu ya untuk pengguna. Lalu kita akan isi, coba username-nya kita akan isi, Hanafi 123, misalkan, lalu kita klik register. Nah, di username ini nggak ada error sekarang, karena dia emang nggak error. Lalu di email kita akan coba juga klik register. Nah, di sini nggak ada error, tapi masih ada error di password dan juga firstname. Oke, selain menambahkan teks error di bawahnya, kita juga akan kasih mungkin di kelas dari ininya ya, inputannya, kita akan ganti kelas name-nya semuanya. Jadi kalau ada error gitu ya, kita akan menampilkan bordernya itu jadi berwarna merah. Di sini itu berarti errors.username nn bg bg border red 500. Di sini jadi kelas name untuk username ini jadi seperti ini. Lalu kelas name untuk passwordnya kita akan ganti jadi password gitu. Lalu ini juga kelas name untuk email. Lalu ini untuk first name dan ini untuk last name. Nah, sekarang lihat kalau ada error, dia nggak hanya menampilkan teks, tapi juga menampilkan style untuk inputan yang berwarna merah gitu ya, bordernya. Oke, sekarang untuk error, mungkin segitu aja. Kita sudah menghandle errornya nih, yang tadinya itu berbentuk objek, banyak objek gitu ya, ada objek dalam objek, kita handle menjadi sebuah style yang emang lebih enak untuk dilihat, gitu ya. Hmm. Nah, sekarang kita akan coba coding untuk yang berhasilnya itu gimana. Kita belum menampilkan, dari tadi itu belum menampilkan, kita belum masuk ke sini, artinya masih ada error ya. Karena emang kita belum coba untuk berhasil, kita akan coba untuk yang berhasilnya dulu. Nah, sebelum itu kita buka database dulu. Ini kalian nggak usah buka, karena oh, ini rahasia. Oke, ini kita hapus aja. Ini yang saya sebelumnya gitu ya, ngecek. Kecuali ini, kita nggak boleh hapus. Nah, sekarang di database itu hanya ada dua user yang namanya admin atau Udit. Nah, harusnya ketika kita coba untuk berhasil, dia masuk ke dalam database. Kita akan coba dengan username Hanafi, passwordnya misalkan 1234567, emailnya itu adalah Hanafi, lalu first name. Nah, kita akan coba register. Harusnya ini error. Nah, tapi errornya di password. Jadi, saya tadi mengisi 7 karakter aja, dan di backend itu meminta minimal 8 karakter. Kita akan tambahkan satu sehingga menjadi 8 karakter. Gimana nih responsnya? Kita lihat. Nah, sekarang nggak ada error. Sebenarnya ini nggak ada error, ini masih error yang sebelumnya aja. Dan dia menghasilkan konsol seperti ini, artinya dia sudah berhasil ya. Nah, di data ini kita buka aja, lalu masuk ke data, lalu di sini kita bisa lihat suksesnya true, lalu ini adalah data yang berhasil kita buat. Nah, sekarang kita lihat di backend, di database maksudnya. Kita reload database-nya, dan kita lihat di sini data yang tadi itu berhasil masuk ke sini. Gitu. Oke, sampai sini masih ada yang mengikuti. Saya rasa kalau emang mengikuti sih nantinya data kalian tuh masuk ke database juga gitu ya. Oke. Kalau emang nggak ada yang
masuk berarti ya gak ada yang ngikutin gitu. Gak apa sih. Emang nggak wajib juga. Mungkin ada yang ingin ditunggu sehingga datanya masuk ke database. Boleh dikabarin lewat chat. Oke, saya rasa nggak ada yang berhasil juga. Berarti nggak ada yang ngikutin ya. Nggak apa-apa. Kita akan lanjut aja langsung. Atau kita akan coba dulu deh errornya hapus gitu ya. Jadi ketika ketika apa ketika kita klik handle register, kita mau errornya itu dihapus dulu gitu ya. Jadi di sini itu kita akan coba menghapus errornya dulu. Jadi ketika pertama kali diklik register itu error yang sebelumnya itu kita hapus dulu. Terus kita akan dapatkan error yang baru. Nah, sekarang kan kalau misalkan seperti ini kayak tadi kita berhasil tapi errornya masih ada gitu ya. Coba sekarang kita errornya hapus dulu terus kita lihat perbedaannya. Nah, kayak tadi lihat ya. Jadi ketika kita klik register, errornya itu hilang dulu gitu ya. Terus dia akan mendapatkan error yang baru. Kita akan coba lagi, klik register, errornya hilang dulu. Lalu dia akan dapat error yang baru. Nah, sekarang errornya beda lagi nih. Jadi di backend itu kita nggak boleh menggunakan username dan email yang sama gitu ya. Karena Hanafi dan username Hanafi dan email Hanafi ini sudah terdaftar, maka dari itu kita nggak boleh gunakan lagi. Kita akan ganti jadi dua, lalu kita register, dan errornya nggak ada dan di sini kita lihat konsol berhasil. Oke, selain itu kita akan coba juga membuat state loading. Nah, di sini kan ketika kita klik register itu kita nggak tahu nih ini tuh sedang proses atau enggak gitu ya. Jadi kita nggak tahu ini sedang loading atau enggak. Nah, kita akan coba juga membuat sebuah state loading di sini const is loading gitu ya. Lalu set is loading sama dengan use state false. Nah, jadi sekarang ketika diklik header register, kita akan anggap itu sebagai loading gitu. Maka dari itu kita akan set is loading true. Nah, di sini kita akan tambahkan blok lain yang bernama finally. Artinya finally itu dia akan blok yang akan dijalankan ketika eh, berhasil ataupun ketika error gitu ya. Jadi mau dia berhasil maupun dia error, dia akan menjalankan blok yang finally ini. Nah, jadi ketika ada error, setelah selesai errornya, dia akan masuk ke blok finally, ataupun nggak ada error gitu ya, dia berhasil akan tetap masuk ke blok finally. Di akhirnya seperti itu. Jadi di sini set is loading, jadi false. Gitu. Jadi awalnya loading, nggak loading, ini awalnya false ya. Jadi defaultnya itu false. Lalu ketika diklik handle register itu dianggap loading. Lalu ketika berhasil, lalu dia akan masuk ke blok finally, jadi set is loadingnya kita akan anggap jadi false lagi atau nggak loading, ataupun ketika error masuk ke sini, lalu setelah error ini selesai, maka dia akan tetap masuk ke blok finally ini. Gitulah. Sebenarnya try and catch dan finally ini ada di JavaScript dasar harusnya. Mungkin penjelasannya seperti itu. Nah, kita akan coba dulu di sini di atas register. Jadi kita akan coba menampilkan sebuah teks. Kalau dia loading, itu akan menampilkan teks loading. Kalau nggak loading, dia akan menampilkan tidak loading gitu aja. Jadi kita akan gunakan if seperti ini. Apa ya nama if-nya ya? Lupa. Jadi intinya itu kalau dia loading, loadingnya true, maka kita akan menampilkan teks loading gitu. Kalau nggak loading,
ya kita akan tampilkan tidak loading gitu aja. Nah, sekarang lihat di sini tidak loading gitu ya. Artinya ya emang nggak loading. Lalu ketika kita klik register harusnya ini berubah jadi loading. Artinya sedang proses lah. Kita sedang nge-fetch data ke API. Dan setelah selesai dia akan menampilkan teks tidak loading lagi. Nah, itu ya. Jadi awalnya tidak loading, terus kita klik loading artinya sedang proses nge-fetch data ke API. Mungkin sekarang nggak kelihatan, tapi kalau emang back-end-nya lama gitu ya, dan front-end-nya juga lama, itu akan kelihatan banget gitu. Apalagi kalau project-nya udah gede. Ini kan masih kecil ya, dianggap masih kecil, dan ini nggak akan kelihatan. Mungkin hanya beberapa milisecond aja. Kita lihat di sini. Nah, perhatikan ya, ada loading, artinya sedang proses itu nge-fetch data, lalu tidak loading gitu. Nah, kita akan manfaatkan is loading ini ke dalam button-nya. Jadi untuk sekarang, ini kita bisa eh, kita kita bisa mengklik button beberapa kali walaupun dia sedang proses gitu ya. Nah, kita nggak mau itu gitu. Jadi kita manfaatkan state loading tadi. Jadi di sini kita akan hapus lagi. Nah, jadi di primary button, di sini kita buka lagi di components primary button, kita tambahkan di sini itu adalah disable. Kita akan panggil props yang bernama disable, lalu di sini kita akan tambahkan atribut disable, disable. Seperti ini. Nah, ini tuh dipanggil dari sini, ini tuh adalah atribut bawaan si buttonnya. Oke, setelah itu kita akan tambahkan di sini. Jadi ketika button itu disable, ini shadow class ya kalau nggak salah namanya. Jadi ketika button itu disable, kita titik dua, kita akan rubah warnanya itu menjadi pink muda. BG pink 300 gitu. Lalu di sini tentunya kita akan tambahkan, kita akan kirim props yang bernama disable, lalu is loading. Seperti ini. Kita akan lihat, jadi ketika diproses harusnya warna dari button register ini akan berubah. Nah, jadi dianggap kalau berubah kan kita bisa tahu ya bahwa itu nggak bisa diklik gitu. Dan emang benar-benar nggak bisa diklik. Sekarang susah. Harusnya seperti itu ya untuk, oke. Mungkin itu sudah selesai untuk handle error dan loadingnya. Kita akan coba melanjutkan yang berhasil tadi. Sekarang kan untuk yang berhasil itu kita nggak tahu nih, pengguna itu nggak tahu bahwa kita tuh sudah berhasil mendaftar gitu ya. Nah, kita akan coba untuk meredirect. Jadi ketika sudah berhasil, kita akan redirect ke halaman login. Dan kita akan berikan pesan bahwa pendaftaran sudah berhasil gitu. Mungkin seperti itu kurang lebih. Jadi di sini kita akan nggak akan mengkonsol doang gitu ya. Dan bahkan kita nggak akan gunakan si responsnya. Kita akan hapus saja ini. Jadi kita nggak akan masukkan ke dalam sebuah variabel. Mungkin kita akan langsung aja navigasikan. Di sini kita akan gunakan use navigate yang bawaan dari React Router DOM. Di sini kita buat variabel baru yang bernama navigate sama dengan use navigate. Jadi ketika berhasil kita akan navigate kemana? Ke halaman login. Lalu kita akan eh, berikan state dan nama state-nya itu adalah message apa? Pendaftaran berhasil. Gitu. Oke, jadi kita akan coba berhasilkan. Sini kita lihat dulu. Oke, di sini ada yang berhasil juga ternyata. Ada Budi, Mikael, dan Rafli ya. Ada 3 orang berarti yang ngikutin dan berhasil. Congrats ya. Kita akan coba dengan yang lain gitu ya. Hanafi 3 misalkan passwordnya
Ya, 1 sampai 8 aja. Hanafi Abdillah. Nah, harusnya sekarang ketika kita klik register dan berhasil, itu dia akan navigasi ke halaman login. Lalu dia mengirimkan state. Lalu di dalam state itu ada message yang isinya itu pendaftaran berhasil. Kita klik register, tek, oke, masuk ke halaman login. Ini artinya sudah berhasil. Kita lihat di database-nya juga harusnya sudah berhasil. Nah, ini ada nambah lagi nih Ojan. Berarti dia sudah berhasil juga. Saya nggak tahu ya siapa siapa ini. Apakah nama asli atau nama palsu? Nggak apa-apa. Yang penting sudah bisa gitu ya. Oke, nah sekarang sudah navigasi ke halaman login, tapi belum menampilkan pesan-pesan ini gitu ya. Nah, karena emang di halaman login ini kita belum panggil si state tadi gitu. Nah, saya anggap di halaman register ini sudah selesai. Jadi ya hanya seperti itu aja. Sebenarnya fungsinya sederhana, tapi kita handle-handle yang lain seperti handle error kayak tadi gitu ya. Dan juga kita mengganti atau menstyling si errornya tadi supaya supaya apa supaya enak dilihat itu ya untuk pengguna umum. Oke, sekarang saya anggap sudah selesai untuk register ini bisa di close saja. Lalu kita akan masuk ke halaman login. Nah, di halaman login ini kita akan mengambil state yang dikirimkan oleh navigate tadi gitu ya. Nah, untuk mengambil state navigate itu kita menggunakan use location. Tadi kan use navigate, sekarang kita gunakan use location. Kita akan buat seperti ini, state sama dengan use location. Nah, ini juga bawaan dari di router DOM-nya. Lalu di sini mungkin kita akan panggil state-nya dulu. State, ya harusnya error karena dia berbentuk objek gitu ya. Kayak tadi kita akan buat dia jadi string dulu aja. Nah, di sini ada message-nya yaitu pendaftaran berhasil. Nah, tapi kan kita nggak mau langsung menampilkan seperti ini aja gitu ya, karena dia berbentuk objek. Orang pengguna biasa bisa aja sih baca kayak gini, tapi nggak enak dilihat gitu, looks-nya nggak ada. Kita akan buat dia seperti kita bungkus aja menggunakan div, lalu kita akan kasih styling. Yang pertama kita akan kasih seperti ini deh, BG ping 100 misalkan. Nah, seperti ini ya. Lalu kita akan kasih border. Oke, ada bordernya tapi nggak kelihatan. Lalu kita akan ganti bordernya itu warnanya menjadi pink 300. Agar kelihatan seperti ini. Lalu kita akan ganti teksnya juga menjadi pink 500 misalkan. Seperti ini teksnya jadinya. Lalu kita akan kasih padding agar ada jarak di antara teks dan juga kotaknya. Lalu kita kasih rounded. Nah, seperti ini. Gitu. Nah, ini kan bentuknya objeknya. Kita mau mengambil eh, message-nya aja gimana. Jadi kita nggak perlu ini. Lalu kita akan panggil langsung aja state. Kita akan seperti ini, state, tanda tanya, lalu message. Seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Sekarang message-nya sudah kelihatan. Mungkin kita akan kasih margin bottom min 4. Jadi ada jarak ke bawahnya. Nah, di sini kita akan tentunya kita akan validasi dulu gitu ya. Ini kan tadi itu kita berawal dari halaman register gitu. Lalu masuk ke halaman login. Jadi ketika pendaftaran berhasil, lalu masuk ke halaman login, lalu pendaftaran berhasil gitu. Nah, gimana caranya
supaya ketika kita belum register tapi masuk ke halaman login langsung gitu. Apakah message ini akan muncul? Kita akan coba aja di sini. Nah, kita akan masuk ke register, lalu kita langsung masuk ke login. Nah, ini muncul nih. Padahal kita nggak melakukan register apapun. Nah, kita akan kasih validasi di sini. Apakah ada state yang bernama message? Lalu NN seperti ini. Jadi kalau emang ada message di dalam state, itu kita akan tampilkan ini. Kalau enggak, ya berarti enggak ditampilkan gitu. Nah, seperti ini sekarang. Kalau kita langsung masuk ke halaman login aja, itu nggak bakal ada pesannya atau style tadi. Tapi ketika kita berhasil register, di sini kan coba lagi. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita langsung klik button login itu nggak akan ada message ini, tapi ketika kita dari pendaftaran berhasil, ya berarti message ini ada. Seperti itu ya. Oke, mungkin sebenarnya kita bisa buat ini menjadi sebuah komponen yang terpisah, yang bernama mungkin bisa dipanggil sebagai alert. Tapi kayaknya untuk sekarang jangan dulu dah. Oke, login, register sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke login, gitu ya. Sebelum itu kita akan cek dulu. Kita buka di semua halaman, di add blog, di detail blog, edit blog, home, login, my blog, not found, dan register. Kita buka semuanya. Kita akan lihat nih. Di halaman add block itu kita mengimport navbar. Di detail block kita mengimport navbar juga. Di edit block juga kita mengimport navbar. Semua semua page ini mengimport navbar ya kalau kita perhatikan, kecuali not found. Nah, not found ini kita akan close. Nah, sebenarnya kita bisa mengimport navbar di satu tempat aja, lalu nanti itu terimport di semua halaman, yaitu di dalam app.js-nya. Jadi di bawah browser router ini kita langsung aja import navbar, maka dia akan terimport ke semua halaman yang ada di bawahnya gitu. Kita lihat di sini sekarang navbarnya dua. Di halaman login juga dua, halaman register dua, di halaman my blog dua, karena di app diimport dan juga di setiap halamannya diimport. Nah, kita bisa hapus di sini, di halaman register hapus, di halaman login juga hapus, di my blog juga hapus aja, di home juga, di edit blog, detail blog, di add blog. Nah, sekarang harusnya tampilannya sama, jadi itu hanya biar kita nggak duplikat aja sebenarnya. Nah, udah. Nah, sekarang kita akan hapus button out ini dulu. Ini kan cuma cuma validasi, kita hanya memainkan state yang statik aja gitu ya. Ini kan hanya untuk merubah state of false dan true aja gitu ya, bahwa dia sudah login atau belum. Nah, kita akan nantinya akan fungsikan login yang sebenarnya gitu. Di halaman navbar ya. Ini out ini kita hapus aja. Untuk sementara seperti ini aja dulu. Nah, gimana untuk loading? Untuk login? Sebenarnya kita sama lakuin hal yang tadi. Kayak register. Di register menggunakan method post dan di login juga menggunakan method post. Di halaman login berarti di sini kita akan hapus ini, lalu kita akan buat ini menjadi function asynchronous, lalu ini kita akan melakukan try and catch block lagi, lalu kita akan masukkan ke dalam sebuah variabel response, axios dot post
kayak tadi sebenarnya ini ya, copy aja. Lalu ininya ganti jadi login. Lalu si login ini membutuhkan data apa aja? Hanya email dan password gitu ya. Kita akan ganti ini jadi state email, lalu ini juga state password. Nah, di JavaScript sebenarnya kita bisa lebih simpel lagi menulis ini. Email, titik dua email, itu kita bisa singkat seperti ini. Jadi ketika key dan value-nya itu sama, kita bisa tuliskan seperti ini aja. Dan ini juga password, key, dan value-nya kan sama. Kita bisa tuliskan seperti ini aja. Nah, jadi seperti ini, lebih ringkas. Di register juga sama. Sebenarnya ini kita bisa ganti ini jadi ini, lalu ini jadi ini. Nah, first name dan last name ini berbeda gitu ya. Jadi untuk yang di backend, dia first name-nya tuh N-nya kecil, sedangkan yang kita buat itu N-nya besar. Mungkin ini bisa dibiarkan aja seperti ini. Ini karena dua-duanya sama, jadi kita bisa lebih persingkat gitu ya. Kita akan kayak tadi dulu aja untuk awalnya. Lalu di sini kita akan console error error. Biar cepat kita langsung aja buat state loading kayak tadi, cons state error dan loading. Error, set error, is loading, set is loading. Ini, lalu di sini kita akan tambahkan blok finally, set is loading false. Lalu di sini kita akan set is loading true. Di sini juga kita akan hapus errornya. Seperti ini. Kita akan coba langsung tanpa dengan mengisikan ini. Oke, kita belum membuat ini menjadi await. Gitu. Jadi sebenarnya Axios ini berbentuk promise. Mungkin saya nggak akan jelaskan promise karena itu terlalu panjang. Itu harus dipelajari di JavaScript-nya, bukan di React-nya. Kita akan cek di sini. Nah, dia error ya. Artinya dia masuk ke blok ini. Kita akan cek errornya apakah sama. Tadi di register seperti ini. Error response.data. Error.response.data. Nah, di login ini errornya ternyata beda gitu ya. Dia tidak disimpan di dalam message si objeknya, tapi di dalam errors. Nah, message ini hanya menyimpan sebuah string error. Nah, kita akan memanggil si objeknya. Jadi ada di objek error. Jadi message ini tidak berbentuk objek kayak yang tadi di dalam di register. Ini kan kita masuk ke message yang ada di data ya. Nah, sekarang di halaman login ini bukan dot message karena ini hanya akan menampilkan string gitu. Tapi masuk ke errornya. Error pakai S. Nah, kita akan menyimpan error ini ke dalam set error tadi, ke state error. Set error jadinya seperti ini. Itu. Lalu kita akan membuat styling error yang sama seperti di halaman register tadi gitu ya. Di sini password, tentunya di sini password, error.password. Lalu ini juga sama, error tapi bukan password tapi email. Lalu ininya juga sama, class name-nya gitu. Ini password, ini email. Kita akan cek login.
Nah, sekarang seperti ini. Lalu di buttonnya juga sama, kita akan kasih disable sama dengan is loading. Nah, jadi kalau loading dia berwarna pink muda gitu ya. Setelah berubah lagi ke warna pink agak tua, berarti dia loadingnya sudah selesai. Nah, di sini masih error. Coba kita akan salahkan gitu ya. Hanafi@gmail.com login. Nah, the provided credentials are incorrect. Jadi salah gitu ya. Terus kita akan coba dengan yang benar. Nah, kalau benar itu errornya nggak ada, lalu dia akan mengkonsol error. Berarti dia masuk ke sini gitu ya maksudnya. Dan responsnya seperti apa? Responsnya seperti ini. Nah, ini ada token, lalu ada status, lalu status text. Nah, kita akan ngambil token ini, lalu token ini kita akan simpan di dalam browser kita yang sedang digunakan ini. Jadi response.data, jadi token ini ada di response.data gitu ya. Kita lihat ketika sekarang kalau berhasil harusnya itu dia akan menampilkan tokennya aja. Nah, seperti ini. Tokennya ini itu di-generate oleh backend dan dia terdaftar di personal access token harusnya di sini. Yang ID-nya 46 gitu ya. Ini ID-nya 46. Nah, kita akan menyimpan di dalam memori browser kita yang di mana kita akan menyimpan di local storage gitu ya. Nah, sekarang kan local storage-nya masih seperti ini. Nah, kita akan menyimpan si token ini di dalam sini. Gimana caranya? Jadi di sini kita akan gunakan, kita akan panggil local storage dot set item. Nah, lalu nama itemnya apa? Kita akan namakan out token aja. Lalu isi dari token itu apa? Tentunya response.data. Oke, sekarang kita akan coba, kita akan salahkan dulu aja. Nah, harusnya salah gitu. Dan tidak terjadi apa-apa di local storage kita. Lalu ketika benar, kita lihat di sini login. Nah, di sini itu akan ada baru yang bernama out token dan isinya itu adalah ID 47 yang di mana 47 ini tergenerate juga di sini. Gitu ya. Oke, ini kan hanya menyimpan token. Nah, gimana caranya? Hmm, setelah berhasil juga kita akan otomatis dia masuk ke halaman homepage gitu ya. Caranya sama kayak tadi. Kita akan panggil atau kita akan buat sebuah navigate sama dengan use navigate seperti ini. Lalu di sini selain menyimpan token dan selain membuat token maksudnya kita akan navigasikan juga ke halaman home tanpa mengirimkan pesan apapun gitu ya. Karena menurut saya nggak perlu juga, tapi kalau mau dikasih juga nggak apa-apa. Kayak di register tadi kan kita kalau mau ngasih pesan itu tambahin aja sebuah objek, lalu state, lalu message. Kita nggak mau itu, kita hanya ingin menavigasikannya aja ke halaman home. Ya udah berarti tinggal tulis seperti ini aja. Kita akan coba gunakan, kita akan coba login lagi. Harusnya, nah harusnya kan masuk. Lalu tokennya masuk ke sini 49, token dengan ID 49 dia langsung masuk ke halaman home. Gitu. Kayak ada yang berhasil, yang tadi berhasil register, apakah berhasil juga loginnya? Atau mau lihat dulu silakan. Sebenarnya kodenya simple ya, seperti ini aja untuk register untuk loginnya. Cuma tadi ada beberapa yang kita tambahkan stylenya untuk menghandle errornya aja. Oke, aman, Kak. Berarti aman. Oke, mungkin kita akan lanjut lagi aja. Nah, ini kan
sudah berhasil login. Nah, kita akan membuat konteksnya dulu aja kali. Kita akan masuk ke materi utama kita yaitu konteks. Hmm. Nah, sekarang kita akan gini, saya akan jelaskan dulu sedikit. Jadi, ketika ada token dan tokennya ini benar-benar terdaftar di backend gitu ya, di database kita, maka dari itu kita akan ubah si navigasi ini menjadi yang tadi gitu ya, menjadi seperti ini. Eh, jadi kalau misalkan dia sudah benar-benar login, tokennya itu terdaftar gitu ya, dia akan seperti ini buttonnya. Tapi kalau misalkan dia nggak login, dia akan seperti ini. Kita membutuhkan out context untuk itu. Lalu misalkan kalau dia sudah login gitu ya, atau tokennya itu emang benar-benar terdaftar, benar-benar valid, dia nggak bisa masuk ke halaman login lagi. Nah, sekarang kan ini tokennya ada, tokennya juga benar, tapi kita masih bisa mengakses halaman login dan juga halaman register. Nah, kita nggak mau itu gitu ya. Kalau kita lihat di aplikasi-aplikasi atau web-web yang sudah ada juga kan seperti itu ya gitu ya alurnya. Kalau dia udah login, dia nggak bisa masuk ke halaman login lagi. Dia harus log out dulu. Begitu juga ke halaman register. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau misalkan belum login, kita nggak mau dia bisa masuk ke halaman my blog atau masuk ke halaman tambah blog atau ke edit blog gitu. Oke, sekarang kita akan buat konteksnya dulu. Di dalam SRC, kita buat sebuah folder baru yang bernama konteks. Lalu di sini kita akan buat nama konteksnya apa? Yaitu out context.js. Nah, sebenarnya untuk konteks ini ada penjelasan awalnya, tapi saya nggak akan jelaskan. Saya akan langsung buat aja out konteksnya. Jadi konteks itu sederhananya itu kita bisa membuat state global gitu ya. Jadi state itu kita bisa buat di luar komponen dan digunakan di komponen manapun gitu ya. Nah, untuk penjelasan sebelumnya tentang state yang saya jelaskan di wiki 1, state itu kan sebuah objek JavaScript yang dibuat dan digunakan di dalam komponen itu sendiri gitu ya. Jadi dia nggak bisa keluar dari komponen itu sendiri. Nah, dengan adanya array context ini kita bisa membuat state global dan bisa digunakan di komponen-komponen lain gitu. Maksudnya seperti itu. Kita akan buat sebuah out konteksnya dulu sama dengan create context seperti ini. Create context ini ya. Lalu kita akan membuat providernya. Cons out context provider sama dengan seperti ini. Ini function arrow function. Lalu kita akan return out context seperti ini. Out context kita panggil si out context ini lalu dot provider seperti ini. Lalu kita akan panggil children. Di sini itu children. Oke, sementara ini dulu aja. Ini otomatis ya. Jadi ketika saya save ini otomatis terformat seperti ini. Lalu kita akan membuat sebuah function untuk ngecek apakah dia login atau belum gitu ya maksudnya. Jadi di sini saya akan membuat sebuah cons check login status. Lalu di sini kita akan gunakan Axios yang tadi. Tapi kita akan nge-get sekarang. Tadi kan post nih. Nah, kita akan nge-get ini my ID. Jadi nanti misalkan kalau responsnya seperti ini artinya benar-benar sudah login, kita tokennya itu berhasil
atau tokennya itu terdaftar dan dia benar-benar boleh mengakses halaman yang sudah login. Seperti itu. Kalau misalkan tokennya salah atau nggak dikirimin token, artinya ya dia belum login. Gitu. Cek login status, lalu kita akan respons sama dengan, oke, ini kita akan buat asing. Wait axios.get apa? Di sini kita akan copy aja. Tapi ini kita ganti jadi my ID. Gitu. Lalu kita kasih headers. Headers sama dengan ada titik dua maksudnya. Lalu authorization. Itu adalah bearer. Lalu token. Tokennya apa gitu ya. Token. Lalu application JSON. Oke, sebelum itu ini aja dulu untuk sementara. Nah, ini itu sebenarnya fungsinya seperti ini, maksudnya penulisannya hanya berbeda aja gitu ya, tapi sebenarnya ini function juga. Ini kan tulisan function di JavaScript itu ada beberapa macam ya. Ini function biasa mungkin, dan ini itu adalah arrow function. Kalau ini arrow function, ini arrow function biasa. Jadi ini itu adalah function intinya gitu lah. Lalu kita akan gunakan try and catch block yang tadi. Kita akan ini kita masukkan ke dalam try. Di sini console.error. Errornya apa? Console.log response. Response. Gitu. Oke guys, apakah ada yang ngikutin dan pusing gitu? Karena ini emang agak sulit sih untuk autentikasi ini. Oke, kita akan panggil dulu tokennya di sini. Kan kita udah ketika login gitu ya, tokennya sudah terdaftar di local storage. Nah, di sini kita bisa perhatikan ada tombol atau ada apa icon key yang di mana endpoint ini itu membutuhkan sebuah token gitu. Jadi setiap ada endpoint yang ada ada logo key-nya, kuncinya itu kunci gembok maksudnya itu artinya dia membutuhkan sebuah token yang dimana tokennya itu harus terdaftar di backend. Nah ini tokennya kita akan ambil dulu token yang sudah terdaftar di browser kita dengan cara kita masukkan dulu ini ke dalam sebuah variabel sama dengan kita akan panggil local storage. Nah tadi kan set item itu untuk mengset, sedangkan untuk mengambil datanya kita gunakan get item lalu nama tokennya apa? Ini lalu kita ganti ini jadi variabel token. Oke, lalu kita akan jalankan cek login status ini ketika eh, render pertama kali di render. Kita gunakan use effect. Kita sudah belajar juga di week 1 yang namanya use effect ini cek login status. Jadi kalau kita nggak gunakan use effect ini berarti kan ya udah kita cuma buat si cek login status ini tanpa memanggilnya gitu. Nah, dengan use effect ini kita akan jalankan si function ini ketika pertama kali di render. Kita akan export dulu di sini, export default out context provide. Sebelum itu kita akan buat juga di sini itu state user const user set user sama dengan react dot use state null.
Lalu kita akan, salah. Lalu kita akan kirimkan user, set user, dan juga check login status. Nah, yang ada dalam value ini itu adalah sebuah state yang bisa digunakan secara global gitu ya maksudnya. Jadi kita bisa gunakan state user, set user, dan juga check login status itu di manapun. Di halaman register, di halaman node itu kita bisa gunakan gitu ya. Sebelum itu kita akan daftarkan dulu di app. Kita akan panggil dulu di sini yang namanya itu adalah out context provider. Jadi kita akan bungkus semua ini ke dalam sini. Nah, jadi semua yang ada di dalam out context provider itu dia bisa menggunakan state ini gitu ya, maksudnya seperti itu. Nah, nantinya di navbar ini kita akan cek nih apakah ada user, ini kan awalnya nol ya. Nah, apakah ada user yang login atau tokennya benar gitu ya, maka dia akan mengganti ininya, buttonnya. Kalau misalkan tokennya salah, berarti kita akan ya seperti ini, artinya dia nggak login. Gitulah singkatnya. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini. Nah, karena kita reload, nah kita akan otomatis menjalankan sebuah function check login status yang dimana pertama kali di render kita lihat, nah dia akan menampilkan konsol ini, artinya tokennya benar gitu ya. Dan dia menghasilkan return seperti ini. Response.data aja, coba kita lihat. Lalu kita reload. Nah, seperti ini datanya. Artinya kita menjalankan sebuah fetch data ke API dengan endpoint myID, lalu dia mereturn sebuah seperti ini ya. Jadi tokennya itu sesuai dengan, datanya itu sesuai dengan token gitu ya maksudnya. Oke, kita akan salahkan di sini tokennya. Di sini kita akan salahkan, mungkin kita akan hapus satu huruf gitu ya. Gimana responsnya? Tadi terakhir itu huruf C, kita hapus, lalu enter. Lalu kita akan lihat konsol. Nah, kalau misalkan eh, tokennya salah, dia akan menampilkan error seperti ini. Gitu. Mungkin agak pusing ya, karena emang autentikasi ini agak ribet sebenarnya. Dia akan masuk ke blok error ini. Dia nggak akan mengkonsol si respons data tadi. Nah, errornya itu seperti ini, 401 itu artinya lebih jelas di network aja. Nah, itu artinya unauthenticated atau tokennya salah atau nggak login gitu ya. Oke, sekarang kita akan benarkan lagi. Nah, seperti ini. Kita akan lihat di sini apakah konsolnya berubah. Nah, berarti dia kalau seperti ini berarti datanya berarti dia berhasil atau tokennya benar gitu. Nah, kita akan coba untuk menghapus token yang ada di database-nya. Di sini kan kita gunakan ID yang 49. 49. Kita hapus yang 49 ini. Ketika token yang ada di database-nya di backend-nya gitu kita hapus, apakah terjadi sebuah error? Nah, error ya. Jadi, walaupun di sininya benar, tapi karena di database-nya sudah dihapus, berarti tokennya udah nggak bisa digunakan lagi gitu maksudnya. Kita akan login lagi, kita akan dapatkan error token yang baru maksudnya. Nah, kita jadi 51 di sini tokennya dengan ID 51. Sekarang kita reload. Nah, berhasil ya. Nah, kita akan manfaatkan ini. Jadi ketika berhasil login gitu ya, kita akan masukkan data ini ke dalam state global kita yaitu si user. Jadi kita di sini langsung aja set
user. Set user. Atau kita akan kasih validasi dulu if response dot status sama dengan 200 gitu ya. Artinya kalau berhasil, kita akan set user jadi seperti ini. Dan ketika nggak berhasil, kita akan set user jadi null. Nah, karena state user ini sudah dijadikan sebagai global state, kita bisa gunakan ini di bagian navigation untuk tadi, untuk di navbar maksudnya untuk mengganti si login dan register ini, gitu ya. Nah, sekarang konsolnya udah nggak ada karena kita nggak hapus konsolnya tadi ya. Jadi ini kita bisa hapus aja is loading ini. Kita akan ganti dengan panggil state globalnya. Nah, untuk memanggil state global kita nggak bisa langsung aja panggil user gitu, nggak bisa ya. Jadi kita harus panggil dulu sebuah ini caranya const user sama dengan use context. Jadi kita akan gunakan konteks. Nah, nama konteksnya itu apa? Di sini out context. Harusnya sekarang error. Kenapa? Karena is login ini kita panggil padahal di variabelnya sudah kita hapus, state-nya kita hapus, dan out context ini itu is not defined, jadi kita nggak import, kita belum import. Di sini kita nggak bisa auto import. Ini kayaknya di saya doang, nggak tahu kalau di kalian bisa auto import atau enggak. Kita import manual aja. Di sini kita import out context from mana? Context out context seperti ini. Nah, lalu ini kita ganti jadi user. Nah, sekarang kita lihat kalau token kita benar, harusnya si navigasi ini itu berubah gitu ya, otomatis. Nah, ini awalnya login register, lalu dia ada proses untuk nge-get si my ID tadi, dan kalau udah selesai dia akan merubah navigasinya. Nah, sekarang kita akan coba kayak tadi lagi, kita akan ganti atau kita akan salahkan tokennya gitu ya. Kita akan hapus K-nya, kita enter. Apakah dia akan my block dan logout lagi? Kita reload. Nah, dia nggak berubah karena tokennya itu dianggap salah gitu ya. Lalu kita akan ganti lagi menjadi K. Kita reload. Nah, sekarang dia sudah my block dan logout. Gitu. Ya, jadi kita gunakan state user ini yang dimana state user ini kita ambil dari out context ini. Gitu. Mungkin kita akan logout dulu atau kita hapus dulu tokennya secara manual. Kita lihat di sini. Kita perhatikan ya, ada yang janggal di sini. Jadi ketika kita login, dia masuk ke halaman home, tapi dia nggak otomatis berubah gitu ya, si navigasi ini, si tombol ini, si button ini. Jadi kita perlu reload dulu, lalu dia berubah. Nah, kita nggak mau itu. Jadi kita maunya ketika login itu berhasil, langsung aja gitu berubah. Kita akan logout dulu. Gimana caranya? Nah, di halaman login, kita akan panggil cek login status dari use contact, out contact. Harusnya error. Kita akan import out context tadi secara otomatis. Import out context sama dengan use from context out. Nah, jadi ketika di sini kita panggil si check login statusnya. Sini deh. Di bawah sini. Nah, kita perhatikan lagi setelah kita panggil check login status. Kita login, kita perhatikan navigasinya sekarang. Nah, dia otomatis langsung berubah gitu ya. Kita nggak perlu reload lagi. Oke, nah sekarang login udah selesai dan kita sudah gunakan state global tadi di navigasi.
Nah, selain digunakan di navigasi, kita juga bisa manfaatkan di halaman-halaman lain. Seperti misalnya, sekarang kan kita udah login nih. Kayak tadi saya terangkan, bahwa ketika setelah login, kita nggak mau bisa mengakses halaman login. Sekarang kan masih bisa nih. Padahal kita udah login gitu. Navigasinya sudah berubah seperti ini. Kita nggak mau dia mengakses halaman login. Nah, kita bisa manfaatkan state global user tadi di sini. Kita panggil usernya. Nah, di sini, di bawah ini, kita akan gunakan use effect. Lalu kita akan panggil ini. Lalu di sini, kita akan cek nih, apakah ada user gitu ya. Kalau misalkan ada user atau ada user yang sudah login, kita akan navigasikan ke halaman home. Jadi kita akan paksa dia ketika dia mengakses halaman login, terus dia sudah login, dia sudah ada usernya, kita akan paksa dia untuk masuk ke halaman home. Gitu. Nah, kita lihat di sini. Jadi ini kan sudah login ya. Artinya kalau buttonnya seperti ini, dia sudah login. Lalu kita akan masuk ke halaman login, dia nggak mau. Kita akan paksa dia masuk ke halaman home. Gitu. Itu dari fungsi dari use effect tadi. Begitu juga di halaman register. Nah, sekarang kan masih bisa ya. Nah, kita akan buat fungsi yang sama seperti ini di halaman register. Harusnya error, use effect is not defined. Kita belum import use effect ini, lalu juga kita belum panggil si usernya. Const user sama dengan use contact, out contact. Nah, sekarang ketika kita masuk ke halaman register, nah dia akan dipaksa ke halaman home. Gitu. Oke, sekarang kita akan buat fungsi untuk logout. Nah, sekarang kan MyBlog sudah bisa nih. Nah, kita tadi kan saya kalau mau logout kita hapus manual ya di sininya. Nah, kita mau otomatis menghapus AutoCAD ini ketika kita mengklik halaman ketika kita klik button logout. Caranya di navigasi, di navbar maksudnya, komponen navbar, kita akan buat eh, const handle logout sama dengan asing console.log klik log. Untuk sementara gini aja dulu. Ketika kita klik logout harusnya ya page not found gitu ya. Karena kita belum panggil di sini. Nah, di logout ini button logout kita akan ganti ini jadi on click handle logout. Harusnya seperti ini sekarang, klik logout gitu ya. Kita akan fungsikan logout ini di sini. Nah, di sini kita juga punya endpoint logout untuk logoutnya. Yaitu dia get, lalu dia nggak mengirimkan apapun. Kita hanya mengirimkan token maksudnya sebenarnya. Kita hanya mengirimkan token, lalu token itu ketika kita klik logout gitu ya, di halaman front end kita mau hapus ininya, lalu di halaman back end juga kita mau hapus si token ya gitu. Jadi di sini kita gunakan try and catch lagi. Di sini kita akan panggil tokennya dulu, const token sama dengan local storage.get item out token. Nah, di sini kalau misalkan ada error, kita akan langsung aja console errornya. Lalu kita akan uh, await sama dengan axios dot get tadi ya, metodenya get, lalu kita akan copy aja
yang di halaman register tadi. Ini yang jadi logout, endpoint ini seperti ini. Lalu kita akan kirimkan headers. Authorization-nya itu adalah bearer token application JSON. Lalu eh, selain kita nge-fetch data ini gitu ya, maksudnya selain ini kita akan hapus juga si tokennya, yaitu dengan cara local storage remove item token. Lalu kita akan lihat di sini. Nah, kita akan ubah si user ini jadi Nua gitu ya. Kita akan kembalikan seperti semula. Tentunya kita akan panggil ini, selain user kita akan panggil set user. Lalu di sini kita akan set user Nua gitu. Lalu setelah logout juga kita akan navigasikan dia ke halaman login. Const navigate sama dengan use navigate seperti ini. Lalu kita akan panggil navigate login gitu. Jadi ini untuk nge-fetch data ke backend-nya. Jadi nantinya ini akan diproses oleh backend. Kita nggak perlu tahu juga proses penghapusan datanya seperti apa gitu ya di backend. Nah, yang penting itu kita tahu ini. Jadi kita akan menghapus auto token-nya. Di sini kita akan hapus secara otomatis ketika kita klik logout gitu. Lalu juga kita akan set user-nya jadi Nua, dan juga kita akan navigasikan ke halaman login. Nah, kita akan coba klik logout di sini. Nah, kita lihat di sini langsung terhapus gitu ya. Lalu kita akan cek di backend. Saya nggak tahu di backend itu seperti apa prosesnya. Nah, tapi kan tadi kita gunakan yang ID-nya 54. Nah, sekarang 54 nggak ada, berarti di backend itu dihapus. Gitu. Lalu juga kita masuk ke halaman login. Nah, dan sekarang buttonnya juga sudah login dan register, berarti ya sudah benar gitu ya. Kita kalau login lagi, harusnya ini berubah gitu ya. Nah, berubah, lalu kita akan logout, dia akan berubah lagi harusnya. Tapi sebelum itu kita akan cek dulu di sini. Oh, tokennya 57 gitu. Di backend juga ada harusnya 57. Lalu ketika kita logout, dia masuk ke halaman login, terus auto token di local storage terhapus, dan di backend-nya juga terhapus 57. Seperti itu untuk logout. Nah, sekarang kita akan cek. Kita belum login, tapi kita mengakses halaman My Group. Apakah bisa? Bisa. Karena kita belum membuat navigasinya. Gitu. Sebenarnya ini sama dengan halaman login register tadi, tapi kita buat yang sebaliknya gitu ya. Jadi kalau nggak ada user, kita akan navigasikan ke halaman login. Kita akan copy aja ini yang ada di halaman login atau di halaman register. Lalu kita akan masuk ke halaman add block, edit block, dan juga my block. Kita akan coba yang my block-nya dulu. Di sini masih ada error karena use effect-nya itu belum kita import. Lalu navigate-nya juga belum kita buat. Const navigate sama dengan use navigate. Lalu kita akan panggil si usernya juga di sini, const user sama dengan use context out context. Kita akan panggil si out context ini di sini. Nah, sekarang masih bisa. Kita kan belum login nih. Ini buttonnya juga masih bisa dilihat login register, artinya belum login. Dan kita masuk ke halaman my blog, itu masih bisa diakses. Kenapa? Karena di sini kita masih gunakan fungsi yang sama dengan halaman register. Nah, kita akan ubah si user ini menjadi not gitu ya, not user. Jadi artinya kalau nggak ada user, dia akan masuk ke halaman login.
Jadi ketika kita paksa dia masuk ke halaman My Blog, belum login, dia akan dibalikan ke halaman login. Gitu ya. Nah, sekarang nggak bisa ya. Lalu edit blog, masih bisa karena kita belum buat fungsinya. Atau add blog, masih bisa juga. Kita akan copy aja ini ke halaman add blog. Lalu kita akan copy juga out context, use effect, use navigate. Kita lihat use context masih is not defined. Nah, sekarang kalau kita akses halaman add blog, itu nggak bisa. Dia akan di redirect ke halaman login. Lalu sekarang tinggal yang edit blog. Kita akan copy lagi aja ini, samakan. Use contact, use navigate, use effect, out context. Nah, sekarang sudah ya. Jadi kalau dia belum login, dia nggak bisa masuk ke halaman my blog, lalu add blog, dan edit blog. Lalu kita akan coba login. Apakah dia bisa mengaksesnya gitu ya. Kita masuk ke halaman my blog, bisa. Tambah blog bisa, edit blog bisa. Ini kan udah login kondisinya. Kita akan masuk ke halaman login, apakah bisa? Nggak bisa. Halaman register juga nggak bisa. Gitu. Oke, nah kita itu mungkin kita akan tambahkan di sini sebuah teks siapa sih user yang loginnya gitu ya. Kita dengan memanggil nama depannya atau kita akan panggil bisa username, bisa first name, bisa last name juga atau kita bisa panggil semuanya. Jadi di navbar di sini yang sudah login kita bisa panggil sebenarnya user gitu. Tapi error sekarang karena dia berbentuk objek string JSON. Nah, isi dari state user tadi seperti ini di bagian mana use context out context maksudnya. Nah, isi dari state user itu adalah seperti ini, yang dimana ini itu sesuai dengan user yang login dan sesuai yang ada data di database-nya. Nah, kita bisa manfaatkan ini. Kita akan panggil misalkan first name lah. Di mana tadi di navbar user dot first name. Nah, jadi artinya itu adalah Hanafi ini adalah user yang loginnya gitu. Lalu kita akan bungkus ini jadi flex item center agar lurus gitu ya. Nah, seperti ini. Kita akan kasih gap aja. Lalu kita akan styling ini. Text gray 100. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi ini itu adalah nama user yang sedang loginnya. Siapa? Kita bisa manfaatkan state user tadi. Nah, sekarang misalkan kita ganti nih. Kita kan tadi login menggunakan akun yang ini ya, hanafi@mail.com. Kita akan ganti jadi Hanafi update gitu. Harusnya ini tuh akan menyesuaikan dengan data yang ada di database ini. Oh, bukan ini ya. Maksudnya tuh kita kan panggil first name-nya berarti yang ini. Harusnya di sini Hanafi update. Nah, gitu. Jadi sesuai dengan data yang ada di backend. Nah, berarti kita sudah berhasil nih mengkomunikasikan antara project front end kita dengan backend. Sebenarnya sudah selesai. Mungkin ada yang mau kita diskusikan karena waktu kita masih panjang nih. Gimana ya? Boleh di chat aja atau mau lihat kodenya?
yang masih ngikutin tapi ketinggalan, alhamdulillah cepat. Ya, cepat tapi agak pusing. Kayaknya saya kecepatan dan nggak nungguin yang lain karena nggak ada respon dari chatnya. Jadi saya langsung aja gas gitu ya. Mungkin ada yang ketinggalan dan masih mau ngoding karena waktu kita masih panjang, boleh lihat-lihat lagi gitu ya. Yang ketinggalan saya akan show kalau mau page mana atau file mana yang mau dibuka. Oke, saya akan jelaskan lagi. Jadi kita sudah berhasil ya, berhasil untuk nge-fetch data register, lalu my ID, logout dan juga login. Yang dimana register tadi untuk fungsi register ya, kita mengirimkan data ini itu adalah data yang dibutuhkan oleh backend-nya yaitu email, username, password, first name dan juga last name. Lalu kita login juga, kita mengirimkan email dan password. Tentunya data ini itu harus sesuai dengan ada yang database atau harus sesuai yang kita daftarkan gitu ya. Lalu juga kita sudah fungsikan hal endpoint logout yang dimana untuk penghapus token yang ada di database dan juga di front end-nya juga kita hapusin yang emang nggak dipakai lagi. Lalu di my ID ini kita akan get, kita akan ngambil data sesuai dengan token yang kita loginkan. Oke, mungkin seperti itu. eh Juga di sini nanti minggu depan mungkin kita akan masuk ke postnya. Jadi kita akan memungsikan tambah blog, edit blog, dan juga hapus blog gitu ya. Dan juga tentunya kita akan show blognya seperti apa. Kita akan cek di personal access token, apakah yang lain sudah berhasil, ada yang berhasil gitu ya. Oke, ini user yang ID-nya 20 siapa ya? Rafli, berarti ini Rafli berhasil ya. Dia sudah berhasil login juga. Oke, teman-teman yang lain gimana nih? Boleh diskusi aja lah untuk sisa waktunya. Nggak ada yang chat ya. Mungkin kalau nggak ada yang chat, saya akan kembalikan ke moderator aja. Sebenarnya ini masih panjang sih waktunya sampai jam 10 ya. Masih ada 45 menit lagi. Atau saya upload dulu ke Git deh, biar yang lain bisa langsung download juga sebelum saya tutup. GitHub, new, weekly front end 3. Ya, weekly front end 3. Git in, git git init, git add, front end. Oke, saya akan bagikan ini link GitHub-nya di chat dan juga di Discord.
Oke, kalau emang nggak ada yang mau kita diskusikan, saya akan stop share dulu. Lalu saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Kak Lovelio. Oke, terima kasih Kak Hanafi atas materi yang telah disampaikan. Kiranya teman-teman sekalian bisa mengikuti dengan baik ya. Nah, teman-teman, eh, berikut ada link diisi ya di kolom chat. Diisi dulu feedbacknya. Dan kalau udah, jangan lupa hadir di weekly terakhir minggu depan. Sama kita ada foto bareng ya. Mungkin kita bisa on cam dulu untuk foto bareng. Oke, udah segini aja yang mau foto. Mungkin Kak Farhan atau aku aja yang ngambil. Oke, oke. Aku take ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi deh, sekali lagi, sekali lagi. Oke. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Ditunggu kehadirannya minggu depan ya. Makasih, Kak. Yo, thank you, thank you. Oke, thank you guys. Nih Zoom-nya aku tutup ya. Thank you, thank you.